Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jamaah ibu-ibu pengajian Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, orang dianggap mulia itu ketika dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barometernya iman. Kalau orang tidak punya iman, meskipun di dunia itu mungkin viral, terkenal, punya jabatan, kaya raya, hartanya tidak habis untuk dimakan 7 turunan misalnya. Di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apa. Hina dia. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim disampaikan wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang benci terhadap milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu agamanya Nabiullah Ibrahim yang menjadi agama-agama para nabi, yaitu apa? Agama yang mengajarkan tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bertauhid, tidak beriman, itu disebut oleh Quran man safiha nafsa. Orang yang membodohi dirinya sendiri. Jadi jangankan Tuhan, jangankan orang lain, dirinya sendiri saja dibohongi. Itu kalau orang nggak punya iman. Kenapa dirinya dibohongi? Ya karena seolah-olah dia merasa hebat, tapi jebulnya nggak hebat. Jebulnya itu apa? Ternyata nggak hebat. Kelihatannya itu terkenal. Semua orang kenal dengan dia, tapi di akhirat tidak ada yang mengenal sama sekali. Kenapa? Tertipu oleh dirinya sendiri. Jadi kita jangan menjadi orang yang menipu diri kita. Diri sendiri aja ditipu, apalagi orang lain. Dirinya saja ditipu, maka menipu Allah itu rasanya gampang. Maka sekali lagi, orang yang tidak beriman itu sejatinya dia sedang menggelincirkan dirinya sendiri, menipu dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu mendidik kita. Sebelum kita belajar apapun, sebelum kita ini ngaji apa saja, belajar apa saja, maka wajib bagi kita pertama kali yang harus kita pelajari adalah ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Makanya para ulama mengatakan awwalu wajibil 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqamah. Kewajiban pertama manusia itu bukan sholat, bukan puasa, apalagi haji, tapi kewajiban pertama manusia adalah ma'rifatul ilah, kenal dengan Allah bistiqamah, dengan sedetail-detailnya, dengan kenal sekenal-kenal.
Makanya kita harus betul-betul dalam hati menanamkan diri iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman itu apa? Kata para ulama, iman itu adalah tasdiqum bil qalbi. Membenarkan di dalam hati. Hatinya itu tasdiq bahwasanya dunia yang terhampar luas ini, langit, bumi dan seisinya pasti ada yang membuat. Nah, itu adalah namanya iman. Keyakinan bahwa tidak mungkin dunia ini yang sudah kadung ada diadakan oleh ketiadaan. Ini kan nggak masuk logika. Seperti orang-orang ateis mengatakan dunia ini makjegagi. Makjegagi ini kan ujung-ujung ada. Kira-kira mungkin ada sesuatu benda kok ujung-ujung ada. Makjegagi nggak mungkin. Apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang membuat. Nah, kepastian ada yang membuat, keyakinan bahwa dunia alam semesta ini ada yang mencipta, itu namanya iman. Nah, iman awal ini harus kita dorong. Lalu siapa yang mencipta? Ketika Allah belum mewahyukan Al-Quran, ini kadang-kadang orang itu percaya dunia ada yang mencipta, tapi siapa yang mencipta kadang kemudian salah paham atau salah penamaan. Misalnya ada yang mengatakan bahwasanya dunia ini yang membuat adalah causa prima. Orang filosof mengatakan causa prima. Causa prima itu apa? Sebab yang utama. Atau ahli kalam mengatakan bahwasanya pencipta alam semesta ini yang wajibil wujud, yang harus wujud. Makanya kemudian Allah mengenalkan diri bahwasanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u indahu illa bihi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Nah, itu Allah mengenalkan diri kepada kita, sehingga kita nggak repot-repot nyari Tuhan itu jenenge sapa. Karena apa? Allah sudah mengenalkan diri Tuhan kita, namanya Allah. Kenapa kita tahu? Karena memang Allah mengenalkan dirinya sendiri. Nah, untungnya kita itu alhamdulillah Gusti Allah mengenalkan diri terhadap kita makhluk. Andai kata Allah itu tidak mengenalkan diri, kita itu repot nyari. Seperti yang pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim. Goleki pangeran, goleki Tuhan itu berproses lama. Melihat ada bintang, bintang ini cahayanya indah, cantik, kayaknya ini yang menjadi pangeran, menjadi Tuhan. Ternyata ketika bintang itu kemudian tenggelam, muncul yang lebih besar lagi dan lebih indah. Namanya bulan. Oh, kayaknya ini. Kemarin saya salah. Ternyata bulan pun tenggelam. Ada yang lebih besar lagi. Namanya matahari. Ternyata matahari pun tenggelam juga. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian beliau akhirnya yakin dunia ini pasti ada yang mencipta, yang menciptakan itu adalah Zat yang Maha.
Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama iman itu satu tasdiqum bil qalbi. Apa Bu? Halo? Mira betul? Pertama apa? Tasdiqum bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Membenarkan di dalam hati saja belum cukup. Karena apa? Orang lain belum tahu kalau kita ini iman. Makanya harus kemudian qaulun bil lisan, harus dilisankan. Makanya ketika ada orang mau masuk Islam, itu syahadatnya dipersaksikan. Kenapa? Karena ini bagian dari keimanan. Bukan cukup membenarkan di dalam hati, tetapi harus qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu lisan. Maka ketika hati sudah mengimani, diucapkan dengan lisan, maka saat itu juga nyawanya, jiwanya, hartanya, kehormatannya dijamin oleh syariat. Ketika dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka juga dijamin oleh Allah untuk mendapatkan tiketnya surganya Allah. Amin Allahumma amin. Itu dengan diucapkan. Dengan diucapkannya kalimat syahadat, dipersaksikan orang lain, juga mendapatkan jaminan sewaktu-waktu meninggal dunia, mendapatkan penghormatan ketika kita ini sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penghormatannya yang pertama dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolati, yang keempat dimakamkan. Itu adalah penghormatan dari syariat. Makanya misalnya meskipun ada orang non-muslim berpuluh-puluh tahun kafir, tahu-tahu kemudian dapat hidayah mengucapkan syahadat, habis syahadat ditakdir oleh Allah meninggal dunia, maka wajib bagi kita yang muslim sama-sama seakidah untuk rumat jenazahnya, meskipun berpuluh-puluh tahun kafir, hanya mengucapkan syahadat kemudian dipanggil oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajib syariat itu kemudian memberikan penghormatan kepada mereka. Dia dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan secara muslim. Kenapa? Karena secara zahir sudah pernah kita dengarkan kalimat syahadatnya. Ini butuhnya qaulun bil lisan, butuhnya diucapkan itu supaya secara zahir bisa dikatakan sebagai orang yang beriman atau orang yang Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, apakah ketetapan dalam hati diucapkan dengan lisan itu cukup? Para ulama masih mensyaratkan wa amalun bil arkan. Iman itu harus ada bukti yang konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah kami sampaikan dalam hadis Rasulullah, bukti konkretnya iman, satu dengan tetangga baik. Yang kedua, kalau ada tamu muliakan tamu. Yang ketiga, bukti iman itu menjaga lisan. Jangan bahasanya anak muda kita sekarang namanya ngember. Ngertos ngember? Ngember itu apa? Pak Madi. Jadi ngember suka berbicara, membicarakan
aibnya orang lain, meskipun dia ngaku ribuan kali iman kepada Allah, ngaku bahwasanya saya iman kepada Allah, saya iman kepada Allah, kata Allah itu bahasanya fret, atau fret. Jadi nggak dianggap oleh Allah. Karena apa? Karena itu sebatas pengakuan sepihak, belum ada konkretnya kita di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita pasti punya tetangga. Gini Ramadan, ada yang nggak punya tetangga? Semuanya pasti punya. Maka dengan tetangga jaga, karena itu bagian dari keimanan kita. Kita punya tamu, jaga rumah tamu, hormati tamu. Dan juga kita punya lisan, jaga betul-betul lisan kita. Karena apa? Allah sudah nyepake neraka khusus untuk orang yang nggak bisa menjaga lisan. Ini nerakanya khusus. Jadi VVIP. Pengen lebet. Jadi ini neraka VVIP yang khusus untuk orang yang lisannya ini tadi bahasanya ngember, nggak bisa menjaga lisan. Quran memberikan keterangan bahwasanya ketika penghuni neraka sakor itu ditanya, masalah kakum fi sakor, Mas, Mbak, Bu, pripun toh panjenengan kok saged mlebet teng neraka sakor? Sebabé napa? Kemudian penghuni neraka sakor ini bocoran. Ini untungnya dibocorkan. Kalau nggak dibocorkan kita nggak tahu. Dibocorkan oleh penghuni neraka sakor. Mereka mengatakan bahwasanya lam naku minal musallin. Dulu ketika dunia, meskipun diberikan sehat, waktu luang, sudah waktunya azan, kami mengulur-ulur waktu, bahkan kemudian belas sampai nggak sholat. Nah ini bahaya. Walam nakun nut'imul miskin. Dulu di dunia, meskipun kami dititipi oleh Allah harta yang banyak, itu wegah untuk berbagi. Ketika ada orang minta, kemudian saya mengatakan, ini kan kerja-kerjaku dewi, ngapain harus dibagi untuk orang lain? Nah, ini yang bahaya. Maka diusahakan kita punya kebiasaan nut'imul miskin, terbiasa memberikan makan kepada fakir miskin. Yang ketiga sebab orang dimasukkan ke dalam neraka sakor, wa kunna nahudu ma'al ghaibin. Kata mereka penghuni neraka sakor, kami dulu di dunia ini senengnya jamaah rumpi rasanya. Apa Bu? Jamaah rumpi rasanya. Jadi bahasanya Quran itu sudah mendeteksi kebiasaan kita zaman lalu. Kata Quran, wa kunna nahudu ma'al ghaibin. Dan kami dulu senangnya berbicara jelek, rumpi rasanya, ngomongin orang ma'al ghaibin. Itu artinya berjamaah bareng-bareng dengan orang yang tipenya sama. Dengan orang apa? Yang tipenya sama. Biasanya kalau orang itu kan tergantung temennya. Temennya seneng ngerumpi, dia seneng gabung. Dia seneng nopo, pasti orang itu tergantung dari temennya. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim
itu menjadi penting kita ini mencari teman yang baik, mencari tetangga yang baik, mencari komunitas yang baik. Ibu-ibu senangnya ngaji, pasti komunitas kumpulnya bersama-sama dengan orang yang suka ngaji. Senangnya senam, pasti kumpulnya dengan orang yang senang-senang. Senangnya ngerumpi juga sama, akan kumpul dan tertarik dengan komunitas-komunitas yang sukanya ngerumpi. Makanya ini menjadi perhatian kita, karena ini bagian dari ukuran iman. Yang iman itu menjadi syarat utama kita mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, syaratnya mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah bil ilmi, harus pinter. Gak ada orang mulia itu yang gak pinter. Gak ada orang yang mulia yang gak punya ilmu. Orang mulia pasti punya ilmu. Itu bisa dipastikan. Ustaz, orang tuaku dulu gak sekolah tapi mulia. Oh, berarti orang tua kita pasti punya ilmu, meskipun tidak sekolah. Karena harus dibedakan dan ada bedanya orang berilmu dengan orang bersekolah. Orang berilmu tidak harus bersekolah, asal dia membaca apa saja yang ada di depan kita, baik itu membaca teks-teks Quran maupun hadis, atau membaca perilaku kita dalam sehari-hari. Perilaku dirinya sendiri dibaca. Karena apa? Perilaku kita, perilaku orang lain, alam semesta ini adalah ayatun min ayatillah, ayat-ayatnya Allah. Jadi kadang orang tua kita dulu mungkin gak sekolah belas, tapi mulianya luar biasa. Gak pernah tersangkut hukum. Kalau di dunia itu bagian daripada ukuran kemuliaan. Di antara ukuran kemuliaan dunia, banyak teman, banyak sahabat, gak banyak yang membuli. Ketika meninggal dunia banyak yang takziah misalnya. Itu bagian dari kemuliaan dunia. Tidak banyak yang kemudian merasani dia. Nah, ini mulia, meskipun tidak sekolah. Jadi sekali lagi, ilmu itu didapat tidak mesti dari bangku sekolah. Bahkan kadang-kadang yang sekolah itu kadang malah gak punya ilmu, punyanya pengetahuan. Sebab ilmu dengan tahu itu beda. Ilmu itu bi'amalin, pengetahuan yang dilakukan menjadi pengetahuan praktis kehidupan kita. Misalnya kita ini habis pergi, pengetahuannya orang Jawa, pengetahuannya kita dididik. Ketika pergi ya raketan tumbas nopo kagem oleh tombo. Itu ilmu. Tak beli buat nyenengke wong sing enten teng griya, sing bukake itu namanya ilmu. Jadi ilmu kadang beda dengan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah sesuatu yang kita paham tapi belum bisa prakteknya. Makanya kita ini disuruh oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Wasallam agar mulia baik dunia maupun akhirat. Kata Kanjeng Nabi dalam hadis yang pendek, gampang, mudah dicerna, beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil 'ilm. Barang siapa menghendaki kemuliaan dunia, kesuksesan dunia, kuncinya dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, lan sinten sapa wong ngarepaken mulya ing dalam akhirat, fa'alaihi bil 'ilm. Maka mau tidak mau kuncinya adalah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia sukses dua-duanya, mulia dunia akhirat, maka kuncinya juga dengan ilmu. Makanya kata Quran termasuk dosa besar, bahkan dosa besarnya dari dosa besar itu adalah al-jahlu. Apa Bu? Al-jahlu itu bodoh. Jadi bodoh itu adalah dosa besar. Maka alhamdulillah kula panjenengan sedaya tiap Jumat saben ngaos teng Masjid At-Taqwa, di hari yang lain, di jam yang lain, ngaji di tempat yang lain, itu dalam rangka menghilangkan sifat kebodohan kita. Karena apa? Bodoh itu adalah musuh yang paling utama. Kenapa kita tidak kenal dengan Allah? Karena bodoh. Kenapa kita tidak kenal dengan Rasulullah? Ya karena tidak tahu. Ini bodoh adalah urusan yang harus kita selesaikan dulu. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya man arada dunya fa'alaihi bil 'ilm. Barang siapa yang ingin bahagia mulia dunia dengan ilmu, mulia akhirat dengan ilmu, mulia dunia akhirat juga dengan ilmu. Ilmu itu artinya sebuah pemahaman yang kemudian kita bisa laksanakan dengan baik. Kita tahu tahajud itu bagus sebagai bentuk kerinduan kita dengan Allah. Kemudian kita malam hari meskipun dalam keadaan dingin mampu bangun mengambil air wudu, menghadap ke arah kiblat, tangannya diangkat mengatakan kalimat takbir Allahu Akbar. Itu namanya ilmu. Jadi ilmu itu adalah sesuatu pengetahuan yang kemudian kita bisa amalkan. Nah, mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan ilmu nafi'. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, syarat mendapatkan kemuliaan baik dunia maupun akhirat itu adalah bi akhlaqil karimah, dengan akhlak yang mulia. Satu tadi iman wajib, karena iman menjadi kunci. Yang kedua ilmu harus kita punyai, karena tanpa ilmu kita tidak tahu apa-apa. Dan yang ketiga adalah bi akhlaqil karimah, dengan akhlak yang mulia. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW tujuan diutusnya beliau menjadi nabi dan rasul, wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia. Makanya kemuliaan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Gak bisa dibayangkan dengan kata-kata. Orang memusuhi beliau, beliau sayangi. Orang membenci beliau, tidak dibalas dengan kebencian. Orang yang tiap hari caci maki beliau, itu beliau suapi tiap hari. Padahal tiap hari itu di perempatan jalan menuju pasar itu ada Yahudi. Udah Yahudi, tuwek, elek,
buta lagi. Tiap hari itu kerjaannya cuma membuli, mencaci Nabi. Jadi kerowangan di tengah jalan, pinggir jalan itu, siapa yang ketemu Muhammad ludahi, siapa yang ketemu Muhammad lari, siapa yang ketemu Muhammad lempari dia. Itu tugasnya dia begitu. Tapi Nabi itu enggak menggubris daripada ejekan buliannya. Beliau datang menyayangi, tiap hari datang bercengkrama dengan dia. Waktunya makan disuapi, ini Yahudi elek tuwe disuapi tiap hari. Kalau model kita pret, kalau model kita tidak. Tapi ini akhlaknya Rasulullah SAW sebegitu mulianya. Bahkan ketika baginda Rasulullah SAW ini meninggal dunia, kemudian sahabat Abu Bakar nyoba mau meneruskan kebiasaannya Rasulullah. Yahudinya kaget, ini siapa? Kok nggak seperti biasanya? Biasanya kalau menyuapi itu dengan lembut. Kalau ada makanan yang kasar dilembutkan dulu. Dengan bahasa kasih sayang disuapilah aku ini. Ini pasti beda. Ini pasti bukan orang yang biasa menyuapi aku, kata. Maka kemudian beliau cerita, betul, yang menyuapi panjenengan itu sudah meninggal dunia. Nah siapa? Yaitu orang yang tiap hari kamu caci maki, yang tiap hari kamu bully. Itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendengar bahwasanya yang tiap hari nyuapi adalah orang yang dibully, yang dicaci, tapi dengan kasih sayang dan lemah lembutnya, maka kemudian datanglah hidayah. Jadi hidayah itu dengan kasih sayang. Tidak ada hidayah dengan mengangkat senjata perang. Hidayah yang sempurna itu datangnya dari akhlakul karimah. Hidayah yang sempurna itu datangnya dari akhlak mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyanjung memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan sifatnya Allah. Dalam rangka takriman di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Kanjeng Nabi, sampai-sampai Allah mensifati Kanjeng Nabi di dalam masalah akhlak mulianya itu dengan sifatnya Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak azimun yang agung. Azimun itu padahal sifatnya Allah. Kalau tadi kita baca Asmaul Husna, ada sifat azimun yang maha agung. Tapi ketika Allah mensifati Rasulullah karena mulianya akhlak beliau dengan sifat keagungan Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Makanya ini yang kemudian kita harus belajar banyak. Belajar banyak tentang menanamkan akhlak mulia. Gak akan tercapai kemuliaan kecuali dengan kemuliaan. Akhlak yang mulia harus kita tanam. Satu contoh mungkin sebagai akhir sesi dari kajian sore hari ini. Di Quran itu ada contoh namanya Habibun Najjar. Habibun Najjar itu orang biasa. Artinya orang biasa, kalau kita mau niru insya Allah bisa. Karena kita juga orang biasa, bukan Nabi, bukan Rasul. Habibun Najjar ini orang biasa, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang terkenal. Tapi apa yang beliau perbuat kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim.
ada orang namanya Habibun Najjar, ja'a min aqsal Madinah, datang dari pojokan kota, kemudian datang ke kota itu dengan bergegas. Aqsal Madinah rajulun yas'a, dengan bergegas. Kenapa? Karena saat itu ada utusan Allah, ada dai, ada seorang ustadz, orang yang berdakwah di jalan Allah itu dalam keadaan terancam nyawanya. Maka kemudian Habibun Najjar ini datang mau menolong, menjadi bemper, orang pertama yang kemudian menjaga jangan sampai kemudian para utusan Allah atau ad-da'i ilallah, orang yang berdakwah di jalan Allah ini menjadi celaka. Jadi jalan tergopoh-gopoh untuk menyelamatkan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, hebatnya Habibun Najjar itu dalam rangka membantu dakwah. Itu sampai-sampai beliau punya kerjaan yang kerjaannya itu kerjaan kasar. Ya namanya kerjaan kasar paling dapatnya juga nggak banyak. Tapi apa yang hebat dari beliau? Yatasaddaq binisfikasih. Setiap hasil dari upah kerjanya itu separuh disedekahkan. Itu tiap hari. Saya membaca ini tak pikir apa iya ada orang yang sebegitu hebatnya bersedekah sampai dengan binisfikasih. Separuh dari penghasilannya disedekahkan. Tak pikir ini hanya dibesar-besarkan. Tak pikir ini hanya ya sekedar cerita yang mungkin hanya beliau yang bisa. Ternyata di zaman kita yang modern ini pun ternyata ada yang model seperti Habibun Najjar. Kalau ibu-ibu dapat share-sharean di media sosial, itu ada seorang namanya Mbok Tum. Mbok Tum ini orang Jogja. Jadi kalau panjenengan dapat share-sharean ini, Mbok Tum ini orang Jogja yang tiap harinya itu jualan tempe di pasar. Jadi jualan tempe di pasar. Beliau ditakdir dari kecil itu oleh Allah tidak bisa melihat. Jadi buta sejak kecil. Tiap hari membuat tempe, kemudian setelah itu dijual di pasar. Tapi apa yang hebat dari beliau? Ketika hasil dari penjualannya itu beliau hitung dari modal, kemudian kira-kira dari modal sekian menghasilkan kira-kira umumnya sekian. Maka kelebihan dari itu beliau masukkan ke kotak amal di masjid. Jadi kata cucunya, "Nek, ini kan halal. Ini kan nenek ini berjualan halal." Apa kata beliau? "Memang aku berjualan halal, tapi yang halal menurut aku ya sesuai dengan modalku segini, umumnya dapat segini. Masalah kelebihan itu biasanya orang itu iba terhadap aku. Kadang-kadang gak mau disusui, kadang belinya cuma 20.000, uangnya 50, yang 30 gak mau dikembalikan. Maka karena itu biar aku kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kotak-kotak infak di masjid." Saya baru baca dan lihat postingan yang di media sosial itu terbayang cerita Habibun Najjar. Ternyata benar ada orang model seperti itu. Tak kira hanya cerita masa lalu. Namanya Mbok Tum. Bahkan bukan itu saja. Mbok Tum selain dagangan di pasar, beliau itu juga di rumah. Itu ketika ada tetangganya misalnya sakit,
beliau diminta untuk pijit. Ketika ada anak-anak mungkin panas badannya, Mbak Dokter ini juga dimintai tolong untuk memijitnya. Jadi hari-harinya ya menolong orang. Tapi dari hasil menolong orang itu yang orang-orang ngasih kepada beliau, itu 100% beliau tidak mengambil, tapi menyuruh kepada cucunya itu semuanya dimasukkan ke dalam kotak amal. Ketika ditanya oleh cucunya, "Mbah, kenapa panjenengan tidak mengambil sedikit dari apa yang mereka berikan kepada panjenengan?" Apa jawab beliau? Dengan kerendahan hati, ketulusan yang luar biasa, beliau mengatakan, "Kula niki boten saged napa-napa jane. Saya ini tidak bisa apa-apa, hanya bisa miji ya sebisanya. Masalah dia itu kemudian diberikan kesembuhan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi kerendahan hatinya beliau yang luar biasa yang menjadikan Allah menitipkan obat-obat melalui tangan-tangan beliau, melalui ikhtiar-ikhtiar yang beliau lakukan. Nah, ini adalah cerita sedikit bagaimana kita menanamkan akhlakul karimah, kemuliaan yang tanpa batas kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, tanpa akhlakul karimah kita tidak akan menjadi orang yang mulia. Maka belajarlah terus menerus apa itu akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ketika dikasih bahasanya matur, subuh. Ketika salah kita istighfar. Ketika kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Itu bagian dari akhlakul karimah. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pada sore hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan.